Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya, perkenalkan saya Mugi Rahmito dari kelompok 5A sebagai moderator. Dan anggota yang lain silahkan memperkenalkan diri. Mbak Gandes. Saya Gandes Prabha Ayu Ferdina, NIM K42 18025. Selanjutnya, Saya Apa? Wulan Rahmawati, Ya. K42180071. Mbak Afa, silahkan. Nama saya Afa Ananda Gitaloka, NIM K42180111. Terakhir Mbak Rika Ayu Putri-Marini. Saya Rika Ayu Putri-Marini, NIM K4218055. Ya, di sini saya sebagai moderator akan membagikan presentasi dari kelompok A. Ya. Monggo. Oh ya, baik, saya mulai. Pengertian dan karakteristik penelitian sosiolinguistik. Pengertian penelitian sosiolinguistik. Menurut Kunjana, tahun 2001, halaman 12, sosiolinguistik mengkaji bahasa dengan memperhitungkan hubungan antara bahasa dengan masyarakat, khususnya masyarakat penutur bahasa. Sosiolinguistik ialah studi bahasa yang berhubungan dengan penutur bahasa sebagai anggota masyarakat atau mempelajari aspek-aspek kemasyarakatan bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan atau sosial. Nababan 1993 halaman 2. Menurut Mansur Pateda tahun 1992 halaman 3 menjelaskan bahwa sosiolinguistik merupakan cabang linguistik yang mempelajari bahasa dan pemakaian bahasa dalam konteks budaya. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian sosiolinguistik merupakan penelitian di bidang bahasa dengan memperhitungkan pemakaiannya di dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial tertentu. Oke, sampun Mas Mugi. Selanjutnya yaitu karakteristik objek dan prosedur penelitian sosiolinguistik. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah ya? Sampun. Oke. Sampun. Pertama, karakteristik. Dalam sosiolinguistik itu, kajiannya berupa bahasa itu sendiri. Bahasa manusia mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan alat komunikasi yang lain. Karakteristik tersebut mencakup bahasa mempunyai merupakan suatu sistem, 2 suatu lambang, dan 3 suatu bunyi, 4 bermakna, 5 arbiter, 6 konvensional, 7 produktif, 8 dinamis, 9 unik, 10 universal, 11 manusiawi, dan 12 bervariasi. Untuk prosedur penelitian kualitatif sosiolinguistik, pertama yaitu persiapan, selanjutnya pelaksanaan, dan yang terakhir yaitu adalah penyusunan laporan. Silahkan dilanjutkan. Selanjutnya, identitas jurnal. Judul dari jurnal yang kami analisis, Campur Kode Bahasa Jawa Banyumasan dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Kejuruan. Penulis Bekti Tandaning Tias Sundoro, Sarwiji Suwandi, dan Budi Setiawan. Nama jurnal, Retorika, Jurnal Bahasa Sastra dan Pengajarannya. Volume, nomor, dan nomor halaman, volume 11, nomor 2, halaman 129 sampai 139.
Oke, selanjutnya. Kemudian rumusan masalah, bagaimana bentuk campur kode yang terjadi dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia pada SMK Negeri 1 Banyumas. Yang kedua, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya campur kode dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia pada SMK Negeri 1 Banyumas. Selanjutnya, tujuan penelitian. Untuk mengkaji, maaf Mas, di back dulu. Tujuan penelitian untuk mengkaji bentuk campur kode yang terjadi dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia pada SMK Negeri 1 Banyumas. Dan yang kedua, untuk mengkaji faktor yang menyebabkan terjadinya campur kode dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia pada SMK Negeri 1 Banyumas. Selanjutnya. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti tidak terlibat dalam percakapan atau pasif. Analisis data berdasarkan alih kode dianalisis menggunakan metode padan intralingual. Rumusan masalah yang pertama, data yaitu bentuk campur kode, sumber data, peristiwa, dan aktivitas yaitu proses pembelajaran Bahasa Indonesia. Teknis samplingnya, purposive sampling yaitu memilih peristiwa dan tuturan antara guru dan siswa yang merefleksikan bentuk campur kode. Pengumpulan datanya yaitu observasi partisipan pasif. Uji validitas data triangulasi metode yaitu mengecek data hasil observasi di kelas dengan menganalisis dokumen atau video. Yang kedua, rumusan masalah kedua, data penyebab campur kode. Sumber data yaitu informan yaitu guru dan siswa SMK Negeri 1 Banyumas. Teknik samplingnya yaitu purposive sampling yaitu memilih guru dan siswa yang kooperatif dan komunikatif. Pengumpulan data wawancara, uji validitas data yaitu triangulasi data yaitu informasi dari guru satu dikonfirmasi ke guru lain. Next. Ringkasan hasil penelitian. Wujud campur kode. Hasil penelitian yang dikemukakan merupakan peristiwa tutur yang dilakukan oleh guru dan siswa yang menggunakan campur kode dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Banyumas. Campur kode yang ditemukan yaitu, yang pertama, campur kode berupa penyisipan kata. Contohnya, Pak gawat, Pak sudah tak sobek. Kata tak merupakan sisipan dari kata bahasa Jawa Banyumasan. Yang kedua, campur kode berupa frasa. Contoh, 2 menit sampai turun tangga balik maning. Kata balik maning merupakan sisipan dari frasa bahasa Jawa Banyumasan. Yang ketiga, campur kode berupa klausa. Contohnya, nyong malah ora duwe Instagram, bukan anak gaul. Menggunakan campur kode berupa klausa pada tuturan tersebut. Yang keempat, campur kode berupa idiom atau ungkapan. Contohnya gini, Raja Siang. Apa kue Raja Siang? Menggunakan hari. Ada campur kode pengulangan. Contohnya kekurangan bahan. Baju kaos benar-benar rapat malah disoek-soek. Menggunakan pengulangan kata benar-benar dan soek-soek. Selanjutnya silahkan. Baik, selanjutnya faktor penyebab penggunaan campur kode, yaitu berubahnya situasi. Dalam situasi pembelajaran Bahasa Indonesia, interaksi antara guru dan siswa terlihat serius dan santai. Guru menggunakan campur kode untuk membuat siswa lebih santai dalam berkomunikasi. Yang kedua, penjelasan sesuatu. Penggunaan campur kode juga disebabkan karena terbatasnya kosakata yang dimiliki oleh siswa, sehingga guru menggunakan campur kode untuk mempermudah siswa
dalam memahami materi yang sulit dijelaskan menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, keakraban. Penggunaan campur kode juga dikarenakan faktor untuk menjalin keakraban baik antara guru dan siswa maupun antara siswa dan siswa. Bisa dilanjut, Mas? Penggunaan campur kode dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia memberi gambaran bahwa pembelajaran dapat berjalan efektif meskipun menggunakan campur kode. Dapat dikatakan efektif karena siswa dapat dengan mudah memahami materi pembelajaran yang berlangsung komunikatif dan siswa yang aktif dalam proses pembelajaran. Namun, demikian, perlu diperhatikan bahwa penggunaan campur kode perlu dilakukan batasan agar siswa tidak menyimpang dari materi serta kemampuan berbahasa Indonesia siswa berkembang. Guru perlu melakukan kendali dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia agar dapat meminimalisir penggunaan campur kode sesuai dengan pendapat Wardog 2006 halaman 305, bahwa guru memiliki hak khusus dan kekuatan untuk mengontrol apa yang terjadi di dalam kelas karena guru yang lebih banyak berbicara dan guru yang mengatur jalan proses pembelajaran. Hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai situasi terkini penggunaan bahasa dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Gambaran tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat strategi dan metode pembelajaran bahasa Indonesia dengan memperhatikan situasi dan kondisi siswa. Harapannya dengan metode dan strategi tersebut dapat meminimalisir penggunaan campur kode dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab dan juga pemberian saran oleh kelompok 4B. Monggo silahkan. Satu pertanyaan, satu jawaban. Apa langsung 5 pertanyaan, terus jawabannya dikasih bersamaan? Satu pertanyaan, satu jawaban. Ya, silahkan pertanyaan pertama. Saya izin bertanya. Ya, silahkan. Ini A4-1012. Untuk pertanyaannya, apa perbedaan alih kode dan campur kode dalam kajian sosiolinguistik? Terima kasih. Langsung dijawab apa mau ditulis dulu ini? Langsung dijawab juga nggak apa-apa, Mbak. Saya tulis dulu ya. Pertanyaan selanjutnya, silahkan. Pertanyaan selanjutnya, silahkan. Saya ya. Ya, silahkan. Saya Gayatri Puspadewi, NIM K4218026. Pertanyaannya, kan dari penyebab penggunaan campur kode itu ada 3 faktor. Tolong beri satu contoh dari faktor yang berubahnya situasi. Terima kasih. Oke. Pertanyaan selanjutnya.
Saya izin bertanya. Ya, silahkan sebutkan nama dan NIM. Nama saya Hikmatun Nazila Muhammad, NIM K4218030. Izin bertanya, apakah penggunaan bahasa lain yang lebih dari satu kalimat bisa disebut dengan campur kode? Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya pertanyaan keempat. Saya Winistia Pangesti, izin bertanya, pada saat metode penelitian, pengumpulan data menggunakan observasi partisipasi aktif. Yang dimaksud observasi partisipasi aktif itu seperti apa ya, Mas? Oke, biar dipikirkan lagi. Selanjutnya pertanyaan terakhir, silahkan. Karena anggota kita sama-sama 5, jadi silahkan pertanyaan terakhir. Silahkan. Yang belum Mbak Dewi ya? Ya, karena mungkin Mbak Dewi ada gangguan, maka kita jawab dulu pertanyaan yang sudah ada. Sebentar. Ya, silahkan. Dari kelompok 5A yang mau menjawab pertanyaan pertama dari Mbak Rara. Mohon maaf, mic-nya di-on-kan dulu, Mbak. Dicek dulu. Headsetnya bisa dilepas. Headsetnya bisa dilepas. Suaranya tidak terdengar. Suaranya tidak terdengar. Soalnya hujan. Ya, enggak apa-apa. Coba nih ya. Cek. Ya, terdengar, Mbak. Silahkan. Dengeran nggak? Dengar. Oke. Jadi, saya akan menjelaskan dari definisi dulu. Definisi dari alih kode ini atau kode switching adalah peristiwa peralihan dari satu kode ke kode yang lain dalam suatu peristiwa tutur. Misalnya penutur menggunakan bahasa Indonesia beralih menggunakan bahasa daerah. Jadi ini contohnya ketika kita berbicara dengan teman kita yang bukan asli orang Jawa tetapi cukup lama tinggal di Jawa. Jadi mereka mengerti apa yang kita katakan dalam bahasa Jawa tetapi mereka tidak bisa mengungkapkan pikirannya menggunakan bahasa Jawa. Jadi mereka menjawab dari pertanyaan kita atau mungkin omongan kita menggunakan bahasa Indonesia. Begitu. Lalu yang kedua ada campur kode. Menurut Thalender itu campur kode adalah apabila dalam suatu peristiwa tutur klausa-klausa maupun frase-frase yang digunakan terdiri dari klausa dan frase campuran. Jadi misalnya kita menggunakan bahasa Indonesia namun disisipi dengan bahasa Inggris misalnya. Sering terjadi anak muda sekarang yang sering dibilangnya itu bahasa Jakarta Selatan, Jaksel. Itu misalnya kita ngomong pakai bahasa Indonesia. Aku habis beli barang ini, which is ini adalah barang kesukaan aku. Nah, which is itu mengganti kata bahasa Indonesia yang artinya yang mana begitu. Terus
Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah ini, bentar. Perbedaannya, alih kode terjadi pada masing-masing bahasa yang digunakan dan masih memiliki otonomi masing-masing, dilakukan dengan sadar dan disengaja karena karena sebab-sebab tertentu. Sedangkan campur kode adalah sebuah kode utama atau kode dasar yang digunakan memiliki fungsi dan otonomi, sedangkan kode yang lain yang terlibat dalam penggunaan bahasa tersebut hanyalah berupa serpihan atau pieces saja atau hanya berupa klausa saja, tanpa fungsi dan otonomi sebagai sebuah kode. Seperti itu. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Mbak Rara? Atau sudah cukup? Insya Allah sampun. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Aga. Silahkan yang mau menjawab. Iya, saya Afa akan menjawab pertanyaan dari Mbak Aga. Pertanyaannya, penyebab penggunaan campur kode ada 3 faktor. Berikan contoh bentuk campur kode karena berubahnya situasi. Saya ulangi lagi bahwa faktor penyebab penggunaan campur kode itu tadi ada 3, yaitu karena berubahnya situasi, lalu yang kedua penjelasan sesuatu, dan ketiga faktor keakraban. Salah satu faktornya yaitu karena berubahnya situasi. Jadi salah satu penggunaan campur kode itu digunakan untuk semacam mencairkan suasana. Katakan misalnya dari suasana yang serius, lalu guru menggunakan campur kode untuk mengubah suasana agar bisa menjadi lebih santai, tidak terlalu serius. Contoh dalam kalimatnya misalnya seperti ini. Ayo anak-anak, siapa yang bisa? Yen raisoh ngomong wae, nanti ibu bantu, seperti itu. Jadi disisipi bahasa daerah di situ, ada campur kode di situ karena untuk mencairkan suasana supaya tidak terlalu serius dan tidak terlalu tegang, lebih santai gitu. Baik. Sampun. Terima kasih Mbak Afa. Ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Hikmatun Nazilah, yaitu, apakah penggunaan bahasa lain yang lebih dari satu kalimat bisa disebut campur kode? Saya yang menjawab ya. Menurut Kacru 1978 halaman 38, pemakaian dua bahasa atau lebih dengan saling memasukkan unsur bahasa satu ke dalam bahasa yang lain secara konsisten. Nah, jadi dapat kita ketahui. Misal saja sebagai contoh campur kode. Pertama yaitu penutur yang dalam pembicaraannya menggunakan bahasa Indonesia, tapi sering menyelipkan serpihan bahasa Arab. Yang kedua, contohnya yaitu penutur yang menggunakan bahasa Indonesia, tetapi banyak menyelipkan serpihan-serpihan bahasa Sunda atau Jawa, sehingga akan muncul bahasa Indonesia yang kesunda-sundaan atau kejawa-jawaan. Misalkan, kata ini, itu yang duduk paling belakang sendiri, itu kan sebenarnya bahasa Jawa yang di Indonesia kan, seperti kalau bahasa Jawanya, iku sing lungguh paling mburi dhewe. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu dari saya, Mbak Hikmah. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Ya. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Mbak Winnie. Silahkan yang... Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Winnie mengenai apa yang dimaksud observasi partisipasi aktif. Nah, observasi partisipasi aktif artinya peneliti ikut terlibat dalam beberapa aktivitas penelitian yang dilakukan oleh informan tetapi belum sepenuhnya lengkap. Kurang lebih seperti itu, Mbak Winnie. Apakah masih kurang paham?
Sudah paham Mbak Kandes, matur nuwun. Lanjut. Ya. Selanjutnya pertanyaan terakhir, Mbak Dewi tadi men-DM saya. Yang pertanyaannya seperti ini. Apakah yang dimaksud dengan metode padan intralingual dan bagaimana proses menganalisisnya berdasarkan jurnal tersebut? Silahkan yang berkenan menjawab dari kelompok 5A. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dewi. Metode padan intralingual adalah metode analisis dengan cara menghubung-bandingkan unsur-unsur yang bersifat lingual atau memiliki arti, baik yang terdapat dalam satu bahasa maupun dalam beberapa bahasa yang berbeda. Metode padan intralingual dipergunakan untuk menganalisis pergeseran bentuk yang terjadi pada teks terjemahan. Nah, di sini data yang digunakan adalah proses pembelajaran bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Banyumas. Contoh unsur-unsur yang digunakan itu campur kode yang tadi saya sebutkan, yaitu penyisipan kata, frasa, klausa, idiom atau ungkapan, dan pengulangan kata, seperti itu. Bagaimana Mbak Dewi A? Adakah saran lain? Sampun Mas, sampun jelas. Ya. Sampun jelas, terima kasih. Mungkin Oke. itu presentasi dari kelompok 5A. Apakah dari kelompok 4B ada saran dan masukan mengenai analisis yang kami lakukan pada jurnal dan juga pengertian karakteristik penelitian karakteristik penelitian sosiolinguistik ini? Apakah ada saran lagi? Belum ya? Saya Mas izin memberi saran. Ya, silahkan. Kalau di dalam PPT itu isinya nggak usah banyak-banyak, tapi dalam penjelasannya lebih rinci. Terus sama contoh-contohnya kalau sosiolinguistik dan karakteristiknya. Jadi biar teman-teman yang lain paham. Ya, terima kasih sarannya. Ada saran lagi dari teman-teman kelompok 4B? Cukup ya? Saya Mas izin Anjir, memberi monggo saran. silahkan. Kalau dari saya mungkin PPT-nya bisa lebih variasikan lagi, jadi biar supaya lebih menarik lagi. Semangat. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya saya sebagai moderator dari kelompok 5A mengucapkan terima kasih kepada kelompok 4B karena telah mendengarkan dan menjadi audien dari kelompok 5A. Acara selanjutnya yaitu presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok 4B. Kepada moderator kelompok 4B, saya persilahkan. Silahkan moderator kelompok 4B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B, Pendidikan Bahasa Jawa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maret, akan
mempresentasikan analisis jurnal pragmatik untuk memenuhi tugas penelitian kualitatif yang diampu oleh Ibu Sumarwati. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri. Saya sendiri, Afona Rara Safitri, NIM K4218012, dan bersama 4 teman saya, silakan memperkenalkan diri. Saya Dewi Anggreni, NIM K42118 018. Saya Gayatri Puspadewi, NIM K4218026. Saya Hikmatun Nazila Muhammad, NIM K4218030. Ayo perkenalkan diri. NIM K4218070. Kita mulai presentasinya ya teman-teman. Next, slide pertama. Lanjut. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang pendekatan penelitian pragmatik. Yang pertama, untuk pengertian pendekatan penelitian pragmatik, yaitu menurut Wijana, pendekatan pragmatik merupakan pendekatan yang memperhatikan bahasa dan konteksnya. Untuk struktur bahasa yang dikaji merupakan struktur bahasa secara eksternal, yaitu tentang bagaimana bahasa tersebut digunakan dalam komunikasi yang sebenarnya. Kemudian berdasarkan konteksnya, yaitu apa yang melatar belakangi tuturan tersebut yang menjadi dasar pemahaman antara penutur dan mitra tutur. Kemudian dilihat dari segi maksud dan tujuannya, kaitan makna dalam pragmatik, yaitu pragmatik merupakan suatu telaah makna dalam hubungannya dengan aneka situasi ujaran. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Hikmah. Selanjutnya adalah karakteristik pendekatan penelitian pragmatik. Yang pertama, berlatar ilmiah. Berlatar ilmiah karena data penelitian dikumpulkan secara langsung dari lingkungan nyata. Yang kedua adalah bentuk telaah kompleks. Karena dalam menentukan makna tidak hanya dari unsur intrinsik, melainkan juga dari unsur ekstrinsik.
Selanjutnya adalah penelitian pragmatik menelaah ucapan-ucapan khusus dalam situasi khusus dan memungkinkan perhatian pada aneka ragam cara yang merupakan wadah aneka konteks sosial. Selanjutnya, penelitian pragmatik menelaah keseluruhan perilaku insan, terutama dalam hubungannya dengan tanda-tanda dan lambang-lambang. Objek penelitian pragmatik biasanya berupa karya sastra. Selanjutnya, prosedur. Pendekatan pragmatik digunakan untuk mengkaji suatu karya sastra dengan tujuan agar pembaca dapat menerima, menghayati, dan memahami karya sastra. Kemudian, pendekatan pragmatik juga digunakan untuk memberi pengajaran kepada pembaca, yaitu bisa berupa pendidikan, estetika, religius, sosial, dan lainnya. Selanjutnya, analisis jurnal. Yang pertama adalah identitas jurnal. Jurnal yang kita analisis berjudul Tindak Tutur pada Nasihat Berbahasa Jawa yang berkonjungsi yen. Penulis Wiwin Erni Siti Nurlina, nama jurnal Widya Parwa, volume 47, nomor 1, halaman 33 sampai 43. Next. Yang kedua, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah adalah bagaimana penggunaan tindak tutur nasihat berbahasa Jawa yang menggunakan konjungsi yen dalam kajian pragmatik. Tujuannya untuk mengetahui penggunaan dan pemaknaan konjungsi yen pada nasihat berbahasa Jawa. Lanjut. Kemudian untuk metode penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Nah, metode ini merupakan pijakan atau landasan pragmatik. Deskriptif analisis digunakan untuk mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan guna menemukan unsur-unsurnya, kemudian dianalisis, bahkan dibandingkan. Tujuannya ialah memberikan gambaran data secara sistematis. Pendeskripsian yang digunakan yaitu menggunakan teknik BUL atau bagi unsur langsung, yakni membagi satuan lingual datanya menjadi beberapa bagian atau unsur. Lanjut. Slide selanjutnya. Kemudian, untuk ringkasan dari hasil penelitian, berdasarkan analisis tindak tutur yang dilakukan pada tuturan, nasihat berkonjungsi yen ditemukan beberapa tindak tutur, yaitu yang pertama, konjungsi yen untuk mengingatkan, yang kedua, konjungsi yen untuk menganjurkan atau menyarankan, yang ketiga, konjungsi yen untuk menyuruh atau memerintahkan, yang keempat, penggunaan konjungsi yen untuk melarang, dan yang terakhir, penggunaan konjungsi yen untuk mengharap atau berangan-angan.
Setelah mengetahui pembahasan tuturan nasihat tersebut, masyarakat penutur bahasa Jawa dapat mengetahui secara jelas tindak tutur yang dimuat dalam tuturan nasihat berkonjungsi-yen tersebut. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mempresentasikan hasilnya. Kemudian dilanjut untuk selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Gimana dari kelompok kelas A? Ada pertanyaan atau tidak? Ya, saya mau mengawali. Sudah terdengar suara saya? Sudah, Mbak. Ya, nama saya Wulan Rahmawati, NIM K4218071. Tadi disebutkan karakteristik dari jurnal yang kalian analisis. Nah, bagaimana kalian bisa menentukan karakteristik jurnal kalian itu seperti itu? Jadi, bukti-buktinya itu seperti apa gitu. Terima kasih. Siap. Untuk pertanyaan selanjutnya. Saya, Mbak. Pertanyaan saya. Enggak, Mas. Ya, maka nama saya Mugi Rahmito, NIM K4218041. Pertanyaannya, apakah data, sumber data, teknik sampling, dan sebagainya itu yang ada dalam jurnal Anda itu sudah ada di dalam jurnal atau Anda yang menentukan sendiri? Terima kasih. Inggih, Mas. Nah, tersusun pertanyaannya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Saya, Mbak. Monggo, Mbak Gandas. Mbak Rika. Ya, nama saya Rika Ayu Firmarini, NIM K4218055. Saya ingin bertanya, bagaimana contoh pendeskripsian teknik BUL atau bagi unsur langsung? Ini Mbak, matur nuwun pertanyaannya. Ada lagi? Saya mau bertanya. Saya Ganes Prabhu Ayu Ferdina, NIM K4218025. Saya ingin menanyakan contoh penggunaan konjungsi yen yang menunjukkan, mengingatkan, menganjurkan atau menyarankan, menyuruh atau memerintahkan, melarang, dan mengharap atau berangan-angan. Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Untuk dari kelompok B, ingin langsung menjawab atau bagaimana? Begini saja, ini kan dikasih pertanyaan dari kelas A. Kita beri waktu kelas B untuk berdiskusi sekitar 5-10 menit bagaimana? 5 menit saja. Boleh? Ya, Mbak. Silahkan. Oke.
Terima kasih untuk pertanyaannya dari teman-teman. Mbak Hikmah tadi jadi share screen apa mboten nggih? Nggih, jadi. Monggo untuk teman-teman yang ingin menjawab dari pertanyaan Mbak Wulan yang pertama. Karakteristik dari jurnal pragmatik. Nggih, Mbak Wulan. Laras. Iya, tadi disebutkan karakteristiknya. Nah, kenapa kalian bisa menyebutkan karakteristiknya seperti itu? Itu. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Wulan mengenai karakteristik. Mengenai karakteristik sendiri, itu adalah karakteristik penelitian pragmatik secara umum, Mbak. Jadi bukan karakteristik jurnal itu. Jadi karakteristik pendekatan penelitian pragmatik itu ada latar alamiah, penelitian kompleks dan lain sebagainya itu. Jadi kami mendapatkan itu dari sumber-sumber jurnal yang kami dapatkan seperti itu, Mbak. Ada tanggapan? Begitu nggih Mbak Wulan jawaban dari pertanyaan Mbak Wulan, apakah kurang marem atau ingin ditambah atau bagaimana? Iya, sudah. Saya kira itu karakteristik dari jurnal yang kalian analisis. Jadi tak kira itu enggak secara umum gitu loh. Ternyata secara umum ya udah. Iya, Mbak. Makasih. Sama-sama. Memang kami menuliskannya di dalam PPT kurang detail, jadinya membuat salah paham. Kemudian lanjut pada pertanyaan kedua, yakni dari Mas Mugi. Apakah data, sumber data, dan teknik yang digunakan dalam penelitian itu sudah ada dalam jurnal atau dari kelompok kami yang menentukan? Jawabannya adalah sudah ada dalam jurnal. Jadi kami hanya menganalisis dan menulis apa yang ada di dalam jurnal. Ada tanggapan lagi? Mas Mugi. Cukup, Mbak. Matur nuwun. Lanjut untuk pertanyaan nomor 3, yakni bagaimana contoh pendeskripsian BUL atau bagi unsur langsung dalam penelitian pragmatik. Monggo dari kelas B yang ingin menjawab. Izin menjawab, Mbak. Pertanyaannya, bagaimana contoh pendeskripsian BUL pada jurnal yang kita analisis? Pendeskripsian teknik BUL atau teknik bagi unsur langsung ialah membagi satuan lingkungan atau unsur BUL, yaitu peneliti memfokuskan penelitian pada unsur tuturan nasihat berkonjungsi yen kalimat dan tuturan nasihat berkonjungsi yen di tengah kalimat. Bagaimana, ada tanggapan, Mbak Rika? Sudah jelas, Mbak Winnie. Iya, matur nuwun, Mbak.
Kemudian pertanyaan dari Mbak Gandes. Sebutkan contoh penggunaan konjungsien yang bertujuan untuk memerintah, melarang, dan sebagainya tadi, Mbak Gandes. Iya, Mbak. Ya, Monggo dari saya izin menjawab dari pertanyaan Mbak Gandes ya. Untuk contoh tindak tutur yang mengingatkan itu contohnya yang diulang ulang turi rungokno kang hening. Terus untuk yang menyarankan yang durung ngerasa rekoso opo bisa ngerasakne kepenak. Jadi rasakno sing tenanan. Terus untuk yang perintah yen kurang yo njaluk tambah, nanging yen kakehan yo balekno. Mangkono supaya padha-padha penak. Terus untuk yang melarang, yen bisa nuju karsa, orane aja duwe cipta demen sulaya. Dan yang terakhir untuk tindak tutur berangan-angan, yen pitulunge manungsa wis ora piguna, lan ndeleng niwonengen ora ana sing nulung, tumungoa sarta mantepa ing pangarep-arep. Terkadang awake dhewe kan bisa ngentasake awake dhewe. Seperti itu. bagaimana Mbak Gandes? Apakah Nggih, sampun Mbak, matur nuwun. kami? Pertanyaan yang terakhir yaitu dari Ava, yakni apa yang Anda ketahui mengenai pragmatik merupakan suatu telaah makna dalam hubungannya dengan aneka situasi ujaran. Monggo dari kelas B yang akan menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ava. Menurut saya itu, jadi pragmatik itu kan menelaah makna atau maksud penutur itu berdasarkan konteksnya, berdasarkan apa yang melatar belakangi penutur dan mitra tutur itu, dan konteks itu sebagai dasar pemahaman dari pragmatik sendiri. Jadi, sedangkan latar belakang agar dapat pemahaman dapat tercapai itu antara penutur dan mitra tutur harus berdasarkan latar belakang yang sama. Kemudian untuk hubungannya dengan aneka situasi ujaran di sini menurut Wijana itu ada 5. Yang pertama ada aspek situasi, ada penutur dan mitra tutur. Yang kedua konteks. Yang ketiga tujuan ujaran. Yang keempat tuturan sebagai aktivitas. Dan yang kelima tuturan sebagai produk verbal. Jadi intinya itu menelaah maksud dari ujaran itu berdasarkan aneka situasi ujaran yang ada. Seperti itu Mbak Ava. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Sudah jelas. Begitu Mbak Ava, jawaban dari kelompok kapan lagi? Ya, sudah jelas Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Untuk sesi tanya jawab, insya Allah pertanyaan dari kelas A sudah terjawab semua, nggih. Tidak ada tambahan lagi. Sudah Mbak.
Yang terakhir yakni saran untuk kelompok B. Apakah dari kelas A ingin menyampaikan sesuatu? Baik, tidak ada nggih. Kalau tidak ada, maka presentasi pada hari ini kita akhiri. Terima kasih partisipasi dari kalian semua. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jangan melupakan hand sanitizer. Terima kasih untuk teman-teman waktu dan partisipasinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.